Bobotoh berpesta, Persib Bandung juara secara back-to-back, para pemain langsung kegirangan. Persib Bandung memastikan gelar juara secara back-to-back BRI Liga 1 2024-2025. Hal ini lantaran, pertandingan penentuan Persib antara Persik Kediri versus Persebaya Surabaya berakhir dengan skor akhir sama kuat yakni 3-3. Dengan hasil ini, tak ada tim yang mampu mengejar perolehan poin Persib Bandung di puncak klasemen. Pada pertandingan Persik versus Persebaya nampaknya memang sangat ditunggu para pemain Persib. Hal itu terbukti dengan digelarnya nonton bareng khusus para pemain Persib di Geraha Persib. Terlihat, para pemain Persib begitu kegirangan usai melihat hasil akhir laga antara Persebaya Surabaya versus Persik Kediri. Tak hanya para pemain saja yang merayakan, para bobotoh juga langsung turun ke jalan untuk merayakan gelar juara secara back-to-back ini. Berjumpa dengan kau, sekarang telah menjadi lautan biru. Persib ajukan banding ke PSSI, kartu merah Ciro Alves berpotensi dianulir, begini kata Bojan Hodak. Ciro Alves, yang merupakan salah satu pemain andalan Persib Bandung tengah dalam masa sulit. Hal itu lantaran, dia mendapatkan hukuman akumulasi kartu merah saat laga melawan Malut United. Hukuman kartu merah langsung tersebut diberikan kepada Ciro Alves yang diduga melanggar pelanggaran yang keras pada tim lawan. Padahal, hal tersebut jelas merupakan hal yang tidak disengaja atau aksi refleks dari Ciro Alves. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak berharap PT Persib Bandung bermartabat segera melayangkan banding atas kartu merah yang diterima Ciro Alves. Sebab, Ciro dianggap tidak melakukan kesalahan fatal dan harus menerima kartu tersebut yang kemungkinan bisa membuatnya gagal memperkuat Persib hingga musim berakhir. Bojan pun mengklaim, jikapun Persib belum melakukan banding, dia percaya, manajemen akan segera membuat laporan kepada PSSI. Saya rasa mereka sudah mengirimkannya, saya perlu cek ulang. Tapi yang pasti, kalaupun belum dikirim, mereka akan kirim banding soal kartu merah Ciro, ungkap Bojan Hodak. Jika nantinya banding ini diterima dengan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan, maka, kartu merah ini akan dianulir dan Ciro dipastikan akan bermain di laga selanjutnya. Nama Persib tercoreng, Sayuri bersaudara layangkan somasi, Erick Thohir marah besar usai laga Malut versus Persib. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, marah besar usai mendengar dua pemain timnas Indonesia jadi korban rasisme. Ya, kedua pemain itu adalah Yakob Sayuri dan Yance Sayuri. Yakob dan Yance menerima perilaku rasisme di media sosial. Hal itu terjadi usai kedua pemain tersebut membela Malut United melawan Persib Bandung pada pekan ke-31 Liga 1. Dalam laga itu, Malut United menang dengan skor 1-0 atas Persib Bandung. Setelah membawa Malut United menang, Yakob dan Yance langsung menjadi korban rasisme. Ada 6 akun Instagram yang diduga oknum bobotoh yang melakukan pernyataan kasar kepada dua pemain asal Papua tersebut. Memang, Yakob dan Yance awalnya bersabar setelah menerima serangan rasisme. Namun, setelah para oknum tersebut terus-terusan melontarkan aksi rasisme, Yakob dan Yance pun tidak sabar dan akhirnya melaporkan ini ke API. Setelah diskusi dengan API, kedua mantan pemain PSM Makassar itu sepakat untuk melaporkan 6 akun itu ke pihak kepolisian. Laporan bisa tidak terjadi apabila ke-6 akun Instagram itu meminta maaf secara langsung kepadanya. Mendengar adanya ucapan rasisme kepada Yakob dan Yance, Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir pun merasa geram. Beberapa kali, Erick Thohir sudah meminta agar tidak terjadi tindakan rasisme di persepak bolaan Indonesia. Erick Thohir ingin sepak bola Indonesia bisa berjalan dengan lancar. Supporter yang timnya kalah harus menerima itu dengan kenyataan. Saya selalu menolak rasisme dalam bentuk apapun di sepak bola. Tidak boleh ada perlakuan ujaran ataupun yang berbau rasisme dalam sepak bola khususnya di Indonesia. Tidak ada tempat bagi rasisme di dunia, ungkap Erick Thohir. Ya, kulitnya ada yang putih, ada yang hitam, ya saya rasa ini harus tidak ditoleransi. Meski diunggulkan, Persib Bandung perlu waspada. Sosok pemain Barito Putra ini bisa jadi penjegal kemenangan Maung Bandung.
Sebagaimana diketahui, Persib Bandung akan melakoni pertandingan kandang di pekan ke-31 Liga 1 melawan Barito Putra. Laga yang mempertemukan Persib versus Barito Putra ini akan berlangsung pada Jumat, 9 Mei 2025 di Stadion GBLA. Pada laga tersebut, tim berjuluk Laskar Antasari itu tidak akan dibela 3 pemain intinya yang absen. Ketiga pemain yang bakal absen di laga melawan Maung Bandung itu adalah Bayu Pradana, Levi Madinda, dan Lucas Morelato. Dengan keadaan tim yang tidak full, tentu menjadi keuntungan bagi tim asuhan Bojan Hoda tersebut. Terlebih dari segi klasemen, kedua tim yang akan bertarung Jumat nanti ini cukup terpaut sangat jauh. Persib saat ini masih terus kokoh di puncak klasemen, sedangkan Barito kini berada di zona merah dan terancam degradasi. Meski begitu, sebenarnya Barito bukanlah tim yang bisa dianggap remeh begitu saja karena mereka memiliki materi pemain yang bagus. Ada salah satu pemain mereka yang perlu diwaspadai para pemain lini belakang Maung Bandung, yakni Matias Mier. Pemain asal Uruguay ini tidak bisa dianggap remeh, bahkan berpotensi untuk merepotkan duet Nick Kuipers dan Gustavo Franca. Bermain sebagai pemain sayap kiri, Mier memiliki produktivitas gol yang cukup tinggi bersama Barito. Dari 12 penampilannya di Liga 1, pemain berusia 34 tahun ini mampu mencetak 8 gol dan membuat 2 assist. Sehingga absennya Morelato tidak serta-merta membuat pertahanan Persib bisa bersantai-santai saja. Karena sosok Matias Mier bisa saja menjadi sosok pembeda pada laga antara Maung Bandung versus Laskar Antasari tersebut. Gagal dekati Persib Bandung di puncak klasemen, pelatih Dewa United beri alasan tak masuk akal begini. Pelatih Dewa United, Jan Olderyekerin mengakui skuadnya kesulitan bermain karena kualitas lapangan yang buruk saat bertandang ke Barito Putra di Stadion Demang Lehman Martapura. Ya, Dewa United harus puas berbagi poin seusai ditahan imbang Barito Putra 1-1, sehingga gagal mendekati gelar juara Liga 1 Indonesia dari Persib Bandung. Padahal, Persib Bandung harus mengakui kekuatan Malut United seusai tumbang 1-0. Jan Olde mengatakan para pemainnya bermain buruk pada babak pertama, karena kondisi lapangan yang dianggap tak baik. Jan menilai kualitas lapangan di kandang Barito Putra hanya sekitar 45% dari standar lapangan pada umumnya. Kami tidak bisa bermain normal. Permainan menjadi tidak dinamis, bola lebih lambat bergulir. Mungkin kami bisa mendominasi penguasaan bola andaikan kondisi lapangan bagus. Karena lapangan tidak mendukung, tempo permainan kami menjadi sangat rendah. Ini pertama kalinya babak pertama kami bermain buruk, ungkap Jan Olde. Dia menekankan, di Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan bakat pemain, tapi juga harus didukung sarana dan prasarana sesuai standar, terutama kualitas lapangan. Jan menegaskan meski kualitas lapangan buruk, pemain harus mampu beradaptasi dengan memberikan permainan terbaik. Jan tidak menampik bahwa Barito Putra memberikan perlawanan yang cukup baik sampai pada babak pertama timnya kesulitan membuka peluang karena tempo permainan yang lambat yang dibangun lawan. Melawan tim yang dekat dengan zona degradasi tentu harus mempunyai ambisi yang lebih. Kali ini kami gagal memetik 3 poin, jelas Jan Olderyekerin.